warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah salatan wassalaman ala rasulillah. Selamat siang. Sekali lagi hari ini hari Selasa 3 Februari 2026. Saya Dr. Ran kembali speak up terkait dengan beberapa statement dari para yang menamakan dirinya para tokoh yang ya selalu orang bilang ini tokoh oposisi dan atau yang selama ini kerap kita lihat menyampaikan kritik-kritik terhadap pemerintah yang sekarang, yang lalu dalam ini Bapak Joko Widodo dan terhadap Polri. Nah, saya hari ini akan speak up kembali. Pertama, saya kembali menyesalkan pernyataan dari Bapak Maijen TNI Purnawirawan Pak Haji Sunarko selaku mantan Danjen Kopassus dan saat ini menjadi salah satu yang sering mengkritik pemerintahan sejak dari Pak Jokowi sampai dengan Pak Prabowo Subianto. Dan yang teranyar, saya melihat 2 hari yang lalu Pak Sunarko ini berstatement cukup keras dan menyebut bahkan dalam tanda kutip dugaan saya ini, kalau saya tidak salah dengar, menyebut bahwa Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI selaku Kapolri adalah orang yang tolol, orang yang bodoh, orang yang membangkang dan pengkhianat. Kalau saya tidak salah kutip begitu. Bahkan anggota DPR itu disebut beliau sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Saya kira Pak Sunarko, mohon maaf, saya ini yang junior-junior ini, kita juga aktivis, akademisi, saya juga pernah DPRD 2 periode, lawyer profesional. Saya kira tidak patut ya, setelah Pak Gatot Nurmantio mengeluarkan kata-kata kurang ajar, kemudian Bapak mengatakan tolol, bodoh, dan lain sebagainya, saya kira muncul pikiran kita sebagai warga sipil ya. Kok rasanya 2 petinggi TNI ini bicaranya sangat-sangat tidak edukatif. Saya ulangi ya, tidak edukatif. Bahkan cenderung dalam tafsir saya itu diduga provokatif. Dan menghina, satu dapat diduga menghina Kapolri secara pribadi dan diduga juga menghina Polri secara institusi. Dan juga, mohon maaf, ya, menyebut bahwa ya Pak Jokowi ini ya seolah-olah orang yang sangat tidak baik bagi negara ini sejak beliau memimpin. Saya kira mari kita Pak Sunarko berdiskusi hangat. Mari kita berdiskusi panjang tentang statement Bapak tersebut. Dan saya hanya mau katakan bahwa sekali lagi, justru kalau kita baca TAP MPR nomor 6 dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000, justru pemisahan Polri dari TNI adalah dalam rangka menyambut spirit semangat reformasi. Dan kalau malah Polri di bawah institusi lain, katakan Kementerian Dalam Negeri dan atau dibentuknya Kementerian Keamanan, maka justru itulah pengkhianatan terhadap TAP MPR. Apalagi DPR RI Komisi 3 dan sidang paripurna sudah menyatakan bahwa Pak Kapolri, institusi Polri tetap di bawah Presiden sebagai kepala negara. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana seorang Kapolri bisa bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melaporkan tugasnya karena ini menyangkut Kamtibmas dengan fungsi pelayanan, dengan fungsi pengayoman, dengan fungsi perlindungan atau melayani, mengayomi, melindungi masyarakat yang mereka implementasikan dalam satu moto atau ikon yaitu presisi yang dikenal dengan predictive responsibility, transparansi, berkeadilan. Inilah yang saat ini sedang diupayakan secara keras dan tegas oleh seorang Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo. Yang kedua, saya juga merasa tidak nyaman dengan statement Bapak yang mengatakan bahwa Kapolri itu sudah terlalu lama, dia terlalu enak di situ. Saya kira ini bukan pilihan beliau, itu semua sangat tergantung kepada usernya. Presidennya sebagai pengguna. Dan jika Kapolri mengatakan pertahankan tidak ada penghabisan dalam rangka apa? Mempertahankan prinsip agar jangan sampai ada pengkhianatan terhadap
TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000 tentang Polri, tentang kedudukan Polri, tentang tupoksi Polri. Yang saat ini Polri juga sedang menyesuaikan diri dengan adanya permintaan misalnya untuk dilakukan reformasi Polri, di mana Kapolri sudah melakukan cara yang lebih proaktif dengan membuat reformasi internal yang nantinya akan berkolaborasi dengan tim reformasi percepatan Polri, yang tim percepatan reformasi Polri yang dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo, dan itu di mana di dalamnya termasuk Pak Listio Sigit dan juga Pak Mahfud dan Pak Jimli serta beberapa tokoh lain. Inilah gambaran singkat yang menurut saya, sehingga saya tidak menemukan kalimat dari Pak Sunarko itu ada solusi konkret dari apa yang terjadi saat ini. Sehingga orang bertanya-tanya, ini karena sakit hati atau karena apa? Ini pesan saya buat Pak Sunarko, kiranya kalau Bapak berbicara, karena Bapak punya, saya juga banyak keluarga saya TNI, saya kira kasihlah mereka cara berargumen, cara berstatement yang lugas, yang elegan, dan tidak menyudutkan, apalagi seperti membenci oknum atau personal seseorang di petinggi negara ini termasuk Kapolri. Yang kedua tentang Pak Said Didu. Pak Said Didu ini semua dikaitkan dengan oligarki. Bertemu dengan Bapak Presiden itu terasa seperti bahwa seolah-olah apa yang kalian sampaikan semua ini itu sudah diaminkan oleh Presiden Prabowo. Tidak. Pak Presiden Prabowo itu menampung iya, mendengar iya. Apa yang kalian sampaikan didengar, tapi belum tentu apa yang kalian sampaikan itu seutuhnya bulat-bulat diterima oleh Bapak Presiden. Karena itu biarkan Bapak Presiden mengkaji. Kalau Pak Abraham Samad diundang sebagai mantan Ketua KPK, penggiat korupsi, disampaikan beberapa pikiran, tentulah ditampung oleh Pak Presiden Prabowo. Begitu juga misalnya dengan Pak Susilo Dwaji, juga dia sampaikan. Tapi yang agak menggelitik kan tidak masalah bagi kita kalau institusi Polri juga di bawah Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan. Saya kira ini statement yang menurut saya kurang etis ya. Jadi saya hanya ingin melihat bahwa para tokoh bangsa ini tolonglah, kalau saudara bapak-bapak, ibu bapak-bapak semua yang senior ini, janganlah didik kami dengan bahasa-bahasa menurut saya kurang santun dan kurang elegan, sehingga memantik pikiran bahwa ini apa ini kok begini maksudnya gitu. Nah, kembali ke Pak Said Didu. Nah, Pak Said Didu ini begitu selesai bertemu dengan Bapak Presiden, dia menyatakan bahwa kami tidak pernah beroposisi terhadap program Bapak Presiden. Nah, terus kalau tidak oposisi kepada Bapak Presiden, apa yang dioposisikan? Apa yang dikritisi? Kebijakan Presiden terkait dengan MBG, makanan gizi gratis, terkait dengan Koperasi Merah Putih, terkait dengan Board of Peace yang baru-baru ini ditandatangani dan disiasati oleh Presiden Trump, dan Pak Prabowo ikut bagian dari situ. Saya kira apa yang disampaikan Bapak Prabowo itu menjadi bukti bahwa beliau tidak terkooptasi oleh oligarki yang selalu digaung-gaungkan. Dan Polri, dalam ini Kapolri, tidak ada urusannya dengan oligarki. Pesanan yang mana? Nah, saya kasih kasus Roy Suryo. Bayangin sudah hampir 1 tahun Roy Suryo itu tidak ditahan dan tersangka sudah berapa lama. Inilah bukti bahwa Polri masih mengedepankan nuraninya. Tapi kalau bolak-balik seperti ini, Roy Suryo dan kawan-kawan masih terus melakukan upaya-upaya lain, dan sudah kita mencium misalnya ada oknum tokoh juga yang diduga mendesain siapa pengacara yang ini, siapa pengacara yang ini. Kita sebetulnya ingin memperbaiki bangsa atau kita mau buat gaduh? Nah, prinsip kami, Pak Said Didu, silakan Anda dan teman-teman melakukan koreksi, dan silakan juga kami untuk bagaimana kami melakukan penilaian dengan cara yang kami miliki. Kita sama-sama intelek, kita sama-sama mengerti berbangsa dan bernegara, kita sama-sama cinta Indonesia, bukan Anda saja, kita semua cinta, tapi saya harapkan mari kita menghargai posisi masing-masing. Sehingga tidak ada yang namanya judgment terhadap satu pihak. Saya ingin keinginan kalian dan keinginan kami bisa disinkronisasi agar Indonesia lebih baik ke depannya. Terima kasih, mudah-mudahan statement saya ini bisa memberi sebuah pandangan dari seorang yang barangkali dianggap masih muda,
bila dibandingkan dengan bapak-bapak yang sudah sangat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.